berikutnya eh, kepolisian ini apakah sudah apa ya namanya sudah apa ya udah pongah atau udah sombong atau bagaimana ya? Kalau saya ngeliat YouTube-nya Alvin Lim tuh ngeliat kepolisian jadi serem gitu. Jadi apa ya? Kayaknya kalau masuk ke tempat mereka jadi waduh saya mau diapain ya gitu. Jadi bukan merasa aman dan nyaman. Sosial budaya diacak-acak, pertahanan keamanan dia acak-acak. Yang salah siapa? Ya itu yang di Senayan sana itu. Hanya taunya menjelekkan orang aja, tapi dia tahu dia membangun. Berani nggak anggota DPR diajak di sini bicara? Panggillah, biar saya kupas. Oh iya, malam Pak. Ya saya setuju deh ada Pak Tobing biar 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 ini ada apa namanya ada apa namanya buat takut-takutnya lah mereka gitu maksud saya. Saya mau nanya Pak Tobing juga, kira-kira tentara ini masih solid apa enggak? Maksudnya setelah pemilu ini kan, kalau lihat kemarin kan 01, 02, 03 masing-masing punya backingan apa namanya ya, ada tentaranya di tempatnya masing-masing itu masih tentara ini masih solid apa enggak? Soalnya waktu zamannya presiden kan tentara kan ada Pak Harto sama Pak SBY. Waktu zamannya Pak SBY saya agak kecewa waktu dia presiden. Waktu itu baru awal-awal itu waktu itu yang ribut sama Malaysia itu waktu itu saya dengar pas di berita ada wawancara orang itu waktu apa depan-depanan sama Malaysia itu tentaranya dibilangin gini katanya mau PSBY jangan mudah terprovokasi ya jadi kendor mereka kayak gitu. Terus yang kasus TKW di Panjung itu saya ngeliat kok ini peran negara kok kayak hilang, nggak ada TKW Indonesia di Panjung, padahal itu juga dia juga karena kesalahan majikannya juga waktu itu maksud saya Prabowo ini kan perjalanan hidupnya kan sudah panjang dari tahun 98 sampai sekarang dia sudah tahu kan dia juga sebelum pemilu sebelumnya juga golongan kadrun juga pernah bergabung sama dia. Maksud saya dia kan berarti sudah tahu siapa kawan siapa lawan. Nah itu jadi apakah apakah dengan Prabowo ini tentara bisa solid apa enggak? Apalagi kan dia diberi apa Jenderal Bintang 4 ya kalau nggak salah. Jenderal Bintang 4 padahal dia sudah pecatan. Saya jadi dan bilang gitu pecatan dapat jabatan Jenderal Bintang 4. Nah, itu saya juga itu apakah di antara tentara ini masih solid apa enggak? Dan juga ini saya juga melihat kalau misalnya kayak ada kebakaran-kebakaran Pak, misalnya kayak dalam 3 tahun terakhir ini kan 7 kilang minyak terbakar. Terus kalau mau pasar dibangun dibakar dulu jembatan ini di sini ada karena ada orang yang tinggal di dekat jembatan dibakar dulu jembatannya supaya ada orang pindah-pindah. Nah saya nggak tahu nih di tahun-tahun ini rusuhnya kayak gimana karena kan terakhir itu kan gudang senjata kan terbakar apalagi katanya ada amunisi di situ. Nah itu apakah sudah dilihat amunisinya itu lengkap apa enggak? Apa ada yang hilang apa enggak? Nah itu jadi saya jadi sempat khawatir juga sama kayak waktu Sambo kan kasus gedung kejaksaan terbakar. Kebakarnya hanya karena apa cairan pembersih, satu gedung bisa terbakar. Nah itu saya sempat khawatir nih kok gudang senjata terbakar. Itu karena kan cuman tempat naruh senjata, naruh amunisi bisa kebakaran. Itu ibaratnya kalau apa ya? Kalau orang medis salah nyuntik obat, padahal tinggal baca doang. Nah ini kok bisa kebakar? Apakah ada hal yang lain? Sampai kayak museum yang terbakar itu juga kan, museum gajah terbakar juga pikirannya jadi kemana-mana. Karena di Indonesia nih apa-apa tuh dibuat terbakar dulu kalau mau ada itu sesuatu. Terus yang berikutnya, kepolisian ini apakah sudah apa ya namanya sudah apa ya udah pongah atau udah sombong atau bagaimana ya? Kalau saya ngeliat YouTube-nya Alvin Lim tuh ngelihat kepolisian jadi serem gitu. Jadi apa ya?
kayaknya kalau masuk ke tempat mereka jadi, waduh, saya mau diapain ya gitu. Jadi bukan merasa aman dan nyaman. Kalau misalnya kita masuk ke kepolisian itu kan, dan pikiran seperti itu. Apalagi kalau saya lihat di YouTube-nya Alvin Lim, wah ini polisi ini lulusan dari Jakarta nih, udah diajarin cara bagaimana korupsi dan sebagainya. Apalagi kan katanya Bu Kony itu di luar itu nggak ada namanya polisi itu jenderal. Polisi itu bukan militer, nggak ada jabatan jenderal. Apakah nanti mau diatur nanti kepolisian ini? Karena ini hukum dari semua ini kayaknya kacau nih. Apa ada perubahan hukum juga? Karena kalau dulu waktu kecil cerita zamannya belum dipisah itu ada polisi lalu lintas aja nggak beres aja, nggak becus aja, tentara aja bisa nempeleng itu polisi lalu lintas yang nggak beres itu. Kalau saya lihat kan gitu kan, makanya saya lihat juga apa harus dirubah nih kepolisian kita. Uh, Polisi masuk desa nggak ada, tentara masuk desa ada, perbaikan jalan, jembatan. Polisi masuk desa mana? Nggak ada deh. Kayaknya nggak ada ya. Ada polisi Saya tahu desa kan? ada ya. Ya. Iya, polisi desa itu loh, Ansip. Apaan sih Pak? Iya kan kalau perbaikan jembatan, perbaikin jalan desa, dulu-dulu kan gitu. Ansip. Tentara masuk, tentara masuk desa karena nggak repot, nggak perlu dibayar mahal. Ya kayak gitu. Nah itu aja ini Pak. Pak Tobing ngomong-ngomong tentara masuk desa ini itu seperti itu loh Pak. Ini kan sekarang tentara Cina ada di Indonesia nih. Mereka jadi buruh pabrik, buruh tani, ya kan? Ini kan lagi buka lahan pertanian. Wah badannya semuanya, bodinya bodi tentara semua itu Pak Tobing itu. Ya, jadi begini, kalau di sana memang semua orang jadi tentara, diwajibkan kan? Karena kan tentara rakyat, tentara partai. Kalau di kita ini beda. Jadi saya mau jawab dulu ya, masalah solid atau tidak solidnya. Kalau TNI, Tentara Nasional Indonesia yang aktif, itu solid. Karena satu komando kan. Nah, berada di satu komando, tetapi purnawirawan yang tidak bisa dikomando. Dia harusnya mengomando dirinya sendiri. Saya nasionalis atau mana gitu loh. Saya hijau atau merah putih. Ya tergantung itulah. Tapi sekarang sudah banyak terpapar. Yang sudah purna ya, yang sudah purna. Mereka itu pensiun sebenarnya. Kalau purnawirawan itu tugasnya sudah selesai tapi pengabdiannya belum selesai. Tapi dia tidak paham kok. Masalah apa bedanya retired sama purnawirawan? Pensiun sama purnawirawan itu beda. Statusnya pensiun, tapi dia purnawirawan. Tugasnya secara sebagai tentara udah selesai, tapi pengabdiannya belum. Sampai nanti telinga ini sudah tidak mendengar lagi tembakan salpo. Baru selesai. Nah ini pemahaman. Jadi kalau solid antara tidak solid, ya kita lihat aja nanti tingkahnya. Tapi mereka yang sudah purnawirawan, kalau yang di dalam masih aktif dalam instansi, ya tergantung komandannya. Ya, kalau komandannya kuat, ya komando dan kendalinya kuat, ya nggak bisa apa-apa, solid. Itu. Tidak boleh dia melanggar Sabta Marga, tidak boleh dia melanggar Sumpah Prajurit, karena sudah jelas kok di situ. Tentara aja dipaksa setia kepada negara berdasarkan Pancasila, coba. Kita dipaksa. PNS sipil itu pun ada Sabta Prasetya Kopri, sama. Tapi ya kata hanya kata diucapkan, tapi karakternya tidak. Sesuai nggak kata dengan perbuatan, itulah karakter. Dilihat atau tidak dilihat. Makanya bangsa Indonesia ini tidak dicerdaskan kehidupan bangsa. Yang bagaimana kehidupan bangsa yang berkarakter seperti apa?
berkarakter ke Arab-Araban. Ya inilah terjadi karena bukan berkarakter nasional. Beda. Kita bilang negaranya Pancasila, tapi Singapura lebih Pancasilais lagi. Implementasinya itu loh, kualitas implementasi. Jadi QI-nya bukan IQ-nya. Semua teori banyak, ya. Ada bilang SQ, ada EQ, macam-macam IQ. Percuma punya EQ, punya SQ, punya IQ, tapi QI-nya tidak berkualitas. Tak ada artinya. QI itu apa? Kualitas implementasi. Ini nanti kita kupas. Bukan kena profesor, kena doktor, kena jenderal. Apa yang dia perbuat untuk negara bangsa ini? Itu yang penting. Apa yang ditinggalkan? Coba cek. Sudah berapa banyak profesor korupsi juga. Sekarang berapa gubernur yang masuk penjara? Berapa menteri yang masuk penjara? Di mana karakternya itu? Di mana? Padahal dia disumpah. Sumpah di atas kitab suci masing-masing. Coba. Sumpah tinggal sumpah, janji tinggal janji. Ya kan? Waktu jadi menteri awalnya wah hebat pidatonya, sambutannya pun hebat. Ditepuk tangan. Sekarang masuk penjara, apa yang ditepuknya? Dimaki-maki. Itu kembali lagi ke karakter. Berat kali loh karakter itu. Karakter tadi apa? Saya bilang merupakan komitmen tanpa kompromi terhadap seperangkat nilai yang sudah dikonstitusikan. Nggak ada lagi, jangan dikonsensuskan, jangan disepakati. Tidak, sudah dikonstitusikan. Seperti kita inilah ya, yang orang percaya. Sudah dikonstitusikan di Bible. Bible itu konstitusi kerajaan Tuhan. Coba menyimpang sedikit aja. Dosa kan? Ya saya juga orang yang berdosa. Saya tidak bilang saya tidak berdosa. Penuh dengan dosa. Satu aja hukum Taurat dilanggar, semua hukum Taurat terlanggar itu. Jadi apa lagi? Satu aja orang kita bunuh, berarti kita kena semua hukum Taurat. Ya. Satu orang aja kita tipu, semua hukum Taurat berlaku. Sama dengan Pancasila, satu sila Pancasila dilanggar, berarti melanggar semua sila lainnya. Karena mereka itu saling terkait. Sama semua. Ya, ini mereka juga kan dibilang berlaku nggak hukum Taurat bagi yang apa? Hanya berlaku untuk yang non Muslim, sama yang lain nggak berlaku. Semua agama juga melarang kok, dilarang membunuh, dilarang bersaksi dusta, ya, dilarang mencuri dan sebagainya, itu sama semua, dilanggar. Jadi hukum itu dibuat untuk dilanggar. Undang-undang ini dibuat untuk dilanggar. Ya, banyak yang belum mengerti lah. Besok kita kupas ya berikutnya. Karena saya sudah nggak bicarakan Israel sama Iran lagi. Sudah pasti tahu kita siapa pemenangnya kok, siapa yang jadi kambing congek atau pecundang. Ya, jadi kita bicara Pancasila sama konstitusi, cuman dua itulah kunci masyarakat berbangsa dan bernegara. Ini tidak dipahami. Ya kalau ketua RT-nya nggak sekolah lah, cuman sampai SD di sekolah. Dia diajarin yang tidak umpamanya ajaran sesat. Kita mau bilang apa? Di Banten ini macam-macam loh. Ahmadiyah ada, Syiah ada, Sunni ada. Jadi tinggal tergantung bagaimana sekarang pemimpin. Makanya pemimpin tanpa kepemimpinan dia bisa apa? Ya itulah. Seolah-olah dia sudah hebat.
jadi ketua RT, pengen dihargai, pengen diapain. Ya nggak begitu. Tapi beginilah, dalam kehidupan seperti ini kita ikutin prosedur. Sebaiknya adik-adik yang mahasiswa itu mau melakukan ibadah, sudah ada peringatan nggak? Kalau ada peringatan, ya minta tolong sama polisi, dijaga. Sekarang bergereja aja, ada gereja di sini ya, Basilia, ya, itu dijaga sama tentara. Ibadah minggu, ibadah apa dijaga. Ya itulah, kita mau beribadah di gereja aja pun dijaga. Karena pernah kejadian kan, ditaruh bom di depan gereja itu. Jadi saya bukan terlalu sombong bicara Pancasila ini, enggak. Saya ingin menyampaikan supaya manusia ini sadar akan kebangsaan. Dulu para pendiri kita itu ya tidak ada membeda-bedakan seperti ini. Enggak ada. Ya, enggak ada. Tapi kok kita sekarang itu tadi enggak mengerti. Berbineka Tunggal Ika itu nggak mengerti. Jadi geodiversity, tadi kan sudah saya katakan, pulau kita ini berbeda-beda. Coba, ada yang subur, ada yang tidak subur. Ya. Kita juga mempelajari ya bagaimana tanah yang di NTT itu. Tanah berbatu atau batu bertanah, supaya dia subur menikmati hasil buminya, ya kan? Ethiopia saja yang tidak dulu paling miskin, sekarang nomor 6 pangan dunia. Coba, Indonesia mana? Katanya lumbung, ya kan? Bukan lautan tapi kolam susu. Apanya yang kolam susu? Kolam racun. Jadi inilah bagaimana ya mindset anak bangsa yang 280 juta mungkin sekarang ini. Belum lagi generasi berikutnya. Tidak ada estafet. Estafet di bidang ideologi, politik, ekonomi. Apa yang tidak diacak-acak sekarang? Ideologi diacak-acak, politik diacak-acak, ekonomi diacak-acak, sosial budaya diacak-acak, pertahanan keamanan diacak-acak. Yang salah siapa? Yaitu yang di Senayan sana itu. Hanya taunya menjelekkan orang aja, tapi dia tahu dia membangun. Berani nggak anggota DPR diajak di sini bicara? Panggillah. Biar saya kupas. Nah inilah. Jadi kalau dibilang TNI solid, kalau TNI-nya solid. Tapi kalau purnawirawannya saya tidak jamin. Tidak, I cannot guarantee. I cannot guarantee karena setelah dia purnawira, ya kembali lagi ke aslinya. Ya, kembali lagi ke aslinya. Beda dengan angkatan 45 dulu. Ayah saya angkatan 45, saya juga anak tentara. Beda. Ya jiwa korsanya itu beda. Sudah pensiun, sudah apa? Makanya ketika saya lulus dari Akabri ya, ayah saya masih aktif itu. Dia bilang apa? Yang aktif banyak Pak Tebing. Hah? Oke lah, silakan lah. Silakan. Mungkin nanti bisa dikupas lagi. Coba silakan.